Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator izin untuk memimpin presentasi kelompok 2 di mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Di sini kelompok 4 yang beranggotakan Ali Firmansyah, Emilia Kartika, Fani Nurul, Nurul Hasanah, Nurulita, saya sendiri Retno, dan Sri Dwi Agustin. Untuk mengefisiensikan waktu, kita mulai saja kepada pemateri pertama. Untuk Ali, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani, tenaga kerja pada khususnya, dan manusia pada umumnya. Hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Perlindungan tenaga kerja meliputi aspek-aspek yang cukup luas, yaitu perlindungan keselamatan, kesehatan, pemeliharaan moral tenaga kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Next. Silakan Ali. Next. Udah, ini yang nextnya. Mana belum ada? Ini, yang ini. Kecelakaan kerja tidak saja menimbulkan kondisi jiwa maupun kerugian materi bagi pekerja dan pengusaha, tetapi juga dapat mengganggu proses produksi secara menyeluruh, merusak lingkungan yang pada akhirnya akan berdampak pada masyarakat luas. Salah satu komponen yang dapat meminimalisir kecelakaan dalam kerja adalah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan mempunyai kemampuan untuk menangani korban dalam kecelakaan kerja dan dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk menyadari pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Keselamatan dan kesehatan kerja difilosofikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani, pada khususnya dan pada manusia pada umumnya. Hasil karya dan budayanya menuju masyarakat makmur dan sejahtera. Dalam pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dinyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat serta nilai-nilai agama. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, maka dikeluarkanlah peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja sebagai pengganti peraturan sebelumnya, yaitu Veiligheidsreglement STBI nomor 406 tahun 1910 yang dinilai sudah tidak memadai menghadapi kemajuan dan perkembangan yang ada. Dalam undang-undang menciptakan OSHA atau Administrasi Keamanan dan Kesehatan Kerja di dalam Departemen Tenaga Kerja. Tujuan dari OSHA adalah menyampaikan undang-undang tersebut dan menetapkan serta melaksanakan standar keamanan dan kesehatan yang ditetapkan hampir semua pekerja di Amerika Serikat. Selanjutnya, pemateri selanjutnya silakan. Penyebab kecelakaan kejadian karena ada kemungkinan dua kondisi yang tidak aman, yang ketiga tindakan yang tidak aman dari pihak karyawan. Next. Masalah keselamatan dan kesehatan kerja, kapasitas kerja, status kesehatan masyarakat pekerja di Indonesia pada umumnya belum memuaskan. Dari beberapa hasil penelitian didapat gambar
bahwa 30-40% masyarakat pekerja kurang kalori protein, 30% menderita anemia gizi, dan 35% kekurangan zat besi tanpa anemia. Beban kerja sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan maupun yang bersifat teknis beroperasi 8-24 jam sehari. Dengan demikian, kegiatan pelayanan kesehatan pada laboratorium menuntut adanya pola kerja bergilir dan tugas atau jaga malam. Lingkungan kerja bila tidak memenuhi persyaratan dapat mempengaruhi keselamatan kerja, dapat menimbulkan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan penyakit akibat hubungan kerja. Next. Peran tenaga kesehatan dalam menangani korban jiwa kecelakaan kerja. Dalam hal penanganan kesehatan pekerja, kita pun harus mengikuti standar internasional agar industri kita tetap dapat ikut bersaing di pasar global. Dengan berbagai alasan tersebut, rumah sakit pekerja merupakan hal yang sangat strategis. Bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah ada, rumah sakit pekerja akan menjadi pelengkap dan akan menjadi pusat rujukan khususnya untuk kasus-kasus kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Diharapkan di setiap kawasan industri akan berdiri rumah sakit pekerja sehingga hampir semua pekerja mempunyai akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif. Setelah itu, perlu adanya rumah sakit pekerja sebagai pusat rujukan nasional. Salah satu upaya dalam perlindungan tenaga kerja adalah penyelenggaraan P3K di perusahaan sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku. Penyelenggaraan P3K untuk menanggulangi kecelakaan yang terjadi di tempat kerja. P3K yang dimaksud harus dikelola oleh tenaga kesehatan yang profesional. Peran tenaga kesehatan dalam menangani korban kecelakaan kerja. Yang menjadi pengadaan P3K di tempat kerja adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Kewajiban manajemen dalam pemberian P3K, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 Men 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja. Tugas pokok meliputi P3K dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Men 1995 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Peran tenaga kesehatan dalam menangani korban kecelakaan kerja. Pengendalian melalui jalur kesehatan atau medical control yaitu upaya untuk menemukan gangguan sedini mungkin dengan cara mengenal recondition, kecelakaan, dan penyakit akibat kerja dapat tumbuh pada setiap jenis pekerjaan di unit pelayanan kesehatan dan pencegahan meluasnya gangguan yang sudah ada baik terhadap pekerja itu sendiri maupun terhadap orang di sekitarnya. Next. Pencegahan sekunder. Yang pertama yaitu pemeriksaan awal. Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sebelum seseorang atau calon pekerja, petugas kesehatan dan non-kesehatan mulai melaksanakan pekerjaannya. Yang kedua, pemeriksaan berkala. Pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan secara berkala dengan jarak waktu berkala yang disesuaikan dengan besarnya risiko kesehatan yang dihadapi. Lalu yang ketiga, pemeriksaan khusus, yaitu pemeriksaan kesehatan yang dilakukan pada khusus di luar waktu pemeriksaan berkala, yaitu pada keadaan di mana ada atau diduga ada keadaan yang dapat mengganggu kesehatan pekerja. Kesimpulan, keselamatan dan kesehatan kerja ketiga tidak dapat dipisahkan dengan proses produksi baik jasa maupun industri. Terdapat 3 penyebab dasar kecelakaan di tempat kerja, kejadian karena ada kemungkinan kondisi yang tidak aman dan tindakan yang tidak aman dari pihak karyawan. Kinerja setiap petugas kesehatan dan non-kesehatan merupakan resultante
dari 3 komponen kesehatan kerja, yaitu kapasitas kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja yang dapat merupakan beban tambahan pada pekerja. Kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dapat saling berkaitan. Kecelakaan kerja merupakan salah satu dari sekian banyak masalah di bidang keselamatan dan kesehatan kerja yang dapat menyebabkan kerugian jiwa dan materi. Sarannya, untuk mengantisipasi terjadinya faktor resiko penyebab kecelakaan kerja yang dominan, maka perlu untuk lebih banyak dilakukan sosialisasi dan pengarahan. Yang kedua, melakukan pembinaan K3 pada proses awal perekrutan tenaga kerja baru untuk memperhatikan tentang pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Dan yang ketiga, pemeriksaan inspeksi terhadap material dan peralatan. Penetapan metode kerja harus berdasarkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kerja dan perlu mengupayakan budaya kerja yang tertib oleh para pekerja. Sekian mungkin presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya moderator mengucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.